kali ini gue mau ceritain yang gue alamin sendiri waktu gue masih jadi penyiar di radio swasta di Jakarta. Nah, langsung aja ya. Jadi gue itu dapet jadwal siaran tuh 2 timing. Yang pertama siang 11 sampai jam 1 siang, sama yang malam. Nah, malam itu jam 9 sampai jam 12 malam. Dapat jadwal malam itu hari Senin sama hari Kamis. Nah, lanjut lagi ya. Jadi kan gue dapat siaran tuh hari Senin sama hari Kamis doang kalau malam. Nah, hari Kamis ini kebetulan itu segmennya udah pasti horor. Jadi gue kalau inget lagi, jujur ya, gue tuh ngerasa kayak lemes aja gitu loh kaki gue. Jadi tuh gini, gue siaran malam itu biasanya gue tuh tipikal single announcer. Gue jarang banget pakai tandeman. Tapi khusus untuk horor gue nggak berani gue sendiri. Gue minta sama program director untuk ngasih gue satu temen tandem untuk horor. Terserah dia mau ganti-ganti, kayak pokoknya gue nggak mau sendiri. Nah, kebetulan malam Kamis ini yang mau gue ceritain, itu penyiar pada nggak ada yang bisa, ya kan? Siapapun gak bisa, akhirnya terpaksalah gue minta tolong sama operator gue. Sebut aja namanya Mas Eko. Nah, Mas Eko ini adalah selain operator, doi ini juga yang bikin efek-efek suara dan bikin opening sound untuk segmen horor. Kebetulan orangnya klinik banget, men. Orang mana sih dia tuh, Subang ya kalau nggak salah, yang tipenya tuh klinik banget lah gitu kan. Karena terpaksa, gue merasa dia bisa lah ya jadi tandeman gue. Nah, udah tuh akhirnya kebetulan hari Kamis itu kita memang nggak pernah pakai skrip. Jadi kita itu mengangkat tema itu sesuai dengan ya topik yang kita bahas pada saat itu aja gitu. Jadi kita tiap hari Kamis selalu cerita serem gitu untuk pemanasan, bikin topik untuk siaran ya kan. Nah, jadi kalau nggak ada skrip gitu kan, akhirnya produser kayak gabut gitu kan, kayak nggak ada kerjaan. Akhirnya gue beride kalau si produser gue, sebut aja si Tony ya, Tony jadi operator saat kita siaran. Gue operatornya kan lagi gue pinjem kan buat jadi tandeman siaran gue. Nah, terus hari Kamis ini ini adalah hari teraneh di waktu gue kerja di situ gitu kan. Jam 9 kurang 15 menit gue udah nyampe ke kantor. Gue udah siaran, gue udah prepare, ntar gue bakalan cerita apa. Terus gue tanya sama si Tony, Ton, Mas Eko udah datang belum? Belum, tuh lagi di parkiran, kata dia gitu kan. Nah, kalau lagi di parkiran itu artinya dia bisa nyampe ke dalam studio itu sekitar 10-15 menit paling lama. Karena apa? Karena itu kan posisinya di dalam mall kan. Nah, kalau di dalam mall itu kan tutupnya jam 10. Nah, jadi kebetulan waktu itu mallnya bukan mall gede ya, tapi ini kayak tipe mall kantoran yang jam 9 itu tuh udah ditutup sama satpam. Tapi khusus untuk kru radio dikasih satu pintu kecil gitu. Jadi untuk ngelewatin itu tuh butuh waktu 2-3 menit gitu kan. Jadi kira-kira nyampe dari parkiran ke studio tuh sekitar 10-15 menit paling lama. Nah, Mas Eko belum datang tuh jam 9 kurang 15 menit kan. Tapi dia bilang udah di parkiran. Oke, gue bilang gitu. Jam 9 teng,
Gue masuk ke dalam akuarium, gue masuk ke dalam studio siaran. Kebetulan studio siaran itu bentuknya akuarium. Gue bisa ngelihat keluar, luar bisa ngelihat ke gue. Begitupun juga gue kalau nengok ke kanan, itu akan ada gue ngelihat operator. Dan gue bisa ngelihat ruangan audio, ruangan tempat teman-teman gue itu bikin sound effect, bikin opening sound, bikin closing sound, yang kayak gitu-gitu. Nah, jam 9 pas, gue masuk dong, kan udah mau siaran ya kan. Gue pasang headphone, gak ada suara lagu, gak ada suara apapun yang lagi tersiar di radio. Gue bilang sama si Tony, gue klik gitu, gue ketok kacanya kan, gak ada suara. Gue kasih kode gitu, terus dia bilang, iya masih off, nyalain. Gue bilang gitu kan, udah mau jam 9, gue udah mau on air. Nah terus Mas Eko belum datang juga tuh, nggak tahu kenapa lama banget. Nah terus suara di headphone gue itu sunyi, nggak ada suara apa-apa. Jadi gue pikir si Tony belum nyalain, belum onin. Tiba-tiba gitu, kayak suara feedback, tau kan? Duh gitu kan, gue langsung refleks, aduh apaan sih gitu kan. Gue nengok ke Tony, dia bilang, headphone lo nggak bisa dinyalain, dia bilang gitu. Gue nggak denger deh si Tony tuh ngomong apa, gue cuma bisa ngebaca bibirnya dia bilang nggak bisa, dia bilang gitu. Tapi gue cuekin aja kan, gue pikir apaan sih gitu kan, gue udah mau naik nih gitu, nggak usah aneh-aneh. Gue pasang headphone gue, ada suara gini nih. Aduh, ntar ya, gue lemes banget, gue inget banget suara-suaranya kayak gini. Help me, jeng gitu kan. Abis itu langsung masuk tuh opening sound segmen horror. Wah, gue merinding banget. Gue bilang, gila nih Mas Eko, ganti-ganti sound effect gini amat sih gitu kan. Udah tuh udah mulai masuk, akhirnya masuk. Nah pas masuk ke opening sound, gue nengok ke Tony, dia ngangkat jempol. Ya emang udah nyala berarti kan headphone gue kan. Ya sudah, oke. Mas Eko belum masuk, gue opening sendiri. Iya biasa kan, opening pendengar segala macam. Oke, terus gue bilang kan, kita tunggu ya partisipasi dari kalian gini. Terus gue naikin lagu, mati lampu. Nah mati lampu kan. Terus gue bilang sama si Tony, ini radio tetap on air gak kalau kita mati lampu? Komputer masih nyala, kita pakai genset, cuman lampu studio yang mati, dia bilang gitu kan. Terus mana nih Mas Eko nggak datang? Gue bilang, ujuk-ujuk datang tuh dia, pakai jaket, pakai helm. Sorry telat bro, kata dia gitu kan. Nah Mas Eko ini tipe suaranya tuh gede banget, tebel, kayak orang yang namanya ngerokok mulu, ngopi mulu, ngebir mulu, gimana sih, berat banget kan. Nah gue pikir dia cocok banget kan untuk jadi penyiar horor nih. Nah terus gue bilang, Mas itu yang tadi bikin opening lu kan? Gue bilang gitu. Iya kenapa? Keren, gue bilang gitu. Iyalah, dia bilang, lalu baru denger, norak banget, baru komen sekarang, dia bilang gitu kan. Enggak, gue bilang, enggak, ini masalahnya beda dari biasanya. Biasanya suara cewek nangis, lah ini suara cewek minta tolong. Terus dia bilang, maksud lo? Dia bilang gitu kan. Ya lu denger aja sendiri, gue bilang gitu kan. Nanti deh kalau pas abis lagu kan naik lagi tuh. Oh iya kata dia gitu kan. Nggak tuh, gue naruh barang-barang dulu ya, kata dia gitu. Ya udah ujuk-ujuk tuh dia masuk ke dalam ruangan audio. Itu kan udah kayak kosannya dia tuh, ruang audio itu udah isinya AC, ada karpet, ada sofa kecil, enak banget kan. Nah, dia ujuk-ujuk masuk, terus dia cerita, buset tadi gue lama banget di bawah diperiksanya gitu. Kenapa? Habis alarm habis bunyi ya, dia bilang gitu kan. Alarm apaan?
nggak tahu tadi katanya sempat mati lampu, dia bilang gitu kan. Iya emang mati lampu, sebentar doang sih, gue bilang gitu kan. Oh ya, gue belum bilang ya, lampunya udah nyala. Pas Mas Eko datang tuh lampu nyala. Nah terus ya udah kan, akhirnya oh ya Mas, naik lagi yuk, udah satu lagu nih, gue bilang gitu. Gue baru opening doang. Iya yaudah, gue naruh barang kata dia gitu kan. Taruh barang, masuk dia ke dalam studio. Gue udah naik duluan. Nah, sumpah gue merinding. Pas Mas Eko duduk di sebelah gue refleks lihat ke depan dong. Pas gue lihat ke depan, itu kan kalau malam kaca yang dari akuarium itu kan ada cahaya dari luar ya. Jadi sehingga kita tuh bisa ngeliat diri kita sendiri, kebias gitu loh, kayak kepantul kita sendiri kan di dalam ruangan siaran. Itu di belakang gue. Ini baru mau masuk opening sound lagi nih yang pakai ada help me gitu ya. Di belakang gue, sebelah kanan pundak belakang gue lihat dari kaca ada cewek cantik banget. Gue inget mukanya. Sampai sekarang aja gue masih inget. Dan gue masih merinding karena gue inget banget. Cantik banget mukanya, muka bule. Terus rambutnya dikepang kanan kiri. Astagfirullahaladzim, gue tuh langsung tahan napas, exhale ya kan, inhale, exhale. Mas Eko masuk, gue naik, gue ceritain lah di on air kalau gue lagi ngeliat cewek ini. Nah, pas gue lagi ceritain cewek ini, lagi-lagi headphone gue tuh gini, nying, help me, aduh, mules gue, help me, ya Allah. Itu lo tau nggak? Gue merem ya. Gue sambil nengok ke Mas Eko, dia sekut-sekut aja gitu, angguk-angguk aja sambil ngomong ya kan. Dia lagi menceritakan kisah horor yang dia alami. Gue nengok ke Mas Eko, gue nengok ke depan lagi, tuh cewek udah gak ada di kaca. Wah, gue udah gak tahu lagi. Akhirnya gue bilang sama Mas Eko, Mas, lagu mulu kata dia gitu kan. Please, gue ada yang mau gue omongin, gue bilang gitu kan. Akhirnya lagu dipasang sama si Tony. Kita keluar ngobrol di sofa. Gue bilang tentang kejadian itu. Nah, Mas Eko, gue ceritain kan, ada cewek di belakang gue. Terus dia ketawa ngakak. Lah, lu dari tadi baru tahu, dia bilang gitu. Dari tadi kali, dari gue masuk, dia bilang gitu. Jadi ternyata itu hantu dari tadi dari belakang gue. Ternyata yang ngomong-ngomong help me itu dia gitu loh. Mas Eko bilang soalnya gue gak ada nambah-nambahin apapun. Dia bilang tadi gue dengerin soal opening sound masih sama, dia bilang gitu. Mampus gue bilang help me apaan Mas, gue bilang. Terus ya udahlah, akhirnya jam 10.15 itu kaget, ya Allah, Mas Eko masuk duluan ke dalam studio. Nah, akhirnya gue nyusulin Mas Eko. Gak lama Mas Eko duduk, gue nengok ke Mas Eko kan, Mas, mau lo cerita apa lagi? Pas gue cerita, dia tidur si Mas Eko tuh di sebelah gue. Coba dia tidur, gue bangunin kan, apaan sih orang malah tidur gitu kan. Akhirnya gue ngomong sendiri itu di on air. Gue ngomong sendiri. Gak lama abis itu tas mati lampu lagi. Gak tahu kenapa hari itu tuh mati lampu mulu gitu. Karena gue inget cerita tadi si Mas Eko bilang tuh cewek ada di belakang gue terus. Lah gue kan panik ya. Gue akhirnya keluar, gue nyamperin si Tony bilang, nih kenapa sih mal mati mulu lampu? Pas lampu nyala, tes
Mas Eko masuk dari depan. Lah kan gue kaget ya, tadi kan dia tidur di sebelah gue. Terus gue bilang, Mas lo dari mana? Ngerokok di depan. Kan udah mulai aneh kan. Terus akhirnya gue bilang, Mas gue gak mau siaran lah, lu aja sendiri, gue bilang gitu. Dia bilang, kenapa lu? Dia bilang gitu kan, tadi lu tuh di dalam bareng sama gue lagi tidur, tau gak? Lu gue ajak ngobrol, lu tidur. Maksudnya lu tuh dari tadi di dalam. Gue bilang, lu tuh di dalam Mas, lu tuh gue ajak ngobrol malah tidur. Nah lu tuh dari mana? Dari luar. Lu bilang habis ngerokok, lampu mati, ini lampu nyala, sekarang lu udah gak ada di sebelah gue, lu keluar, datang-datang lu masuk. Ya udah kan, akhirnya Mas Eko bilang, lu belum pernah tahu ya mau ceritanya. Kenapa? Ternyata ya, emang ternyata tuh di kantor gue itu hantunya tuh ternyata gak muncul cuma malam doang. Ini siang-siang bolong, ternyata penyiar gue yang lain tuh juga sering digangguin. Emang suka ngomong lewat headphone dia. Ternyata tuh hantu cewek. Cewek itu adalah hantu Belanda. Aduh, merinding gue. Karena gue inget banget, mukanya tuh cantik banget, beneran deh. Tapi pucat mukanya. Terus ya udah gitu. Akhirnya semenjak itu gue nggak mau lagi siaran tuh bertiga doang gitu di dalam studio. Gitu. Ya menurut gue sih itu serem banget ya, karena gue jujur aja gue nggak kepikiran aja gitu akan ada hantu yang mantengin gue di belakang gitu. Dan sampai sekarang gue juga nggak tahu dia mau help me itu apa yang mau ditolong, karena memang ternyata banyak penyiar gue juga yang ngerasa, bahkan kadang-kadang dia nangis dan kadang dia teriak gitu loh di headphone. Dan kadang-kadang kejadiannya itu siang gitu. Dan untungnya tapi radio itu sekarang udah gak ada di Jakarta karena pindah ke basisnya mereka yang di Bandung gitu. Gitu aja sih. Sekian, terima kasih udah dengerin. Selamat malam.